Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Juanda dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang uji asumsi model ya dalam econometric modeling ya. Di sini akan kita bahas bagaimana mendiagnosa berbagai asumsi dalam model econometrics ya. Kemudian juga seandainya katakanlah asumsinya dilanggar, ya bagaimana solusinya, bagaimana memperbaiki daripada pelanggaran asumsi ini. Dan ini semua ada di buku saya di Ekonometrika, Pemodelan, dan Pendugaan. Nah, untuk misalkan sebagaimana yang saya sampaikan ya, asumsi daripada model regresi ini masing-masing X gitu ya. Nilai Y-nya itu menyebar sama ya, menyebar normal ya dengan nilai tengah di garis dugaannya, garis regresi, dan ragamnya sama gitu ya. Jadi di sini homogen, bebas, tidak ada autokorelasi. Dan ini bukan hanya Y saja ya. Jadi di dalam dalil Gauss-Markov di sini sebenarnya terkait dengan masalah error ya. Jadi kalau misalkan ini adalah dugaannya, ini adalah Y, ini adalah sisaannya, errornya. Jadi di sini asumsinya ya, asumsi dari model regresi linear, variabel acak daripada error di sini menyebar normal ya, bebas ya. Jadi di sini tidak ada autokorelasi dan identik, ragamnya homogen. Nah, normal ini sebenarnya digunakan untuk uji T dan uji F ya. Sedangkan dari Gauss-Markov sebenarnya tidak harus membutuhkan asumsi normal. Jadi asalkan homogen, bebas, tidak ada korelasi ya errornya ini, maka akan bersifat blue, based linear unbiased estimator ya. Untuk ilustrasi di dalam pelanggaran asumsi ini atau uji asumsi ini adalah contoh data yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu data permintaan produk deterjen baru selama 30 minggu terakhir setelah dipasarkan pertama kali, beserta faktor-faktor yang kira-kira mempengaruhi daripada permintaan ini. Di dalam penggunaan stata ya, sebagaimana saya sampaikan, ini sangat mudah ya untuk uji asumsi dan juga bagaimana mengoreksinya ya. Jadi di dalam saat ini stata ini di sini ada linear model ya, kemudian diagnostik di sini Anda pilih, kemudian bagaimana uji-uji asumsi tersebut bisa. Dan kalau kita klik di sini akan keluar ya berbagai uji asumsi, katakanlah kehomogenan ragam atau keheterogenan ya, kemudian juga omitted variable, kemudian juga variance inflation factor, banyak berbagai subkomen di sini ya, ada sekitar 14-an, itu tinggal dipilih saja untuk. Atau juga menggunakan post estimation, jadi setelah kita menduga di sini ya, kemudian lihat post estimationnya, ini sama saja, ini seperti ini. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa di antara untuk diagnosa ini adalah kita ingin melihat bagaimana apakah di dalam sisaan itu error ini ada pencilan atau tidak, ini dilihat daripada standar residual. Jadi kalau misalkan di atas 2 atau di bawah minus 2 berarti itu adalah outlier. Seperti ini ada dua data outlier di sini. Nah, di dalam residual analysis kita mengasumsikan semuanya seperti ini. Jadi untuk masing-masing X error ini menyebar sama ya. Jadi kalau misalkan saja tidak sama, kata seperti ini berarti tidak ada tidak bebas di sini atau ada autokorelasi. Begitu juga kalau seperti ini kemungkinan modelnya tidak linear atau bisa juga di sini ragamnya heterogen ya. Nah, bagaimana uji statistiknya kita akan bahas di sini di dalam uji kenormalannya. Misalkan di sini selalu asumsi itu adalah di H0 ya. Misalkan H0 ini error menyebar normal, H0 ini adalah homogen ya. Kemudian H0 ini bebas, tidak ada autokorelasi, sedangkan hasilnya adalah yang dilanggar asumsinya. Misalkan error tidak normal, error heterogen, error ada autokorelasi. Nah, di dalam uji kenormalan kita bisa menggunakan secara deskriptif visual, misalkan dengan fungsi kepekatan kernel ya, ini dilihat, ini datanya, kemudian ini adalah yang normal, kemudian bisa juga apakah tebaran data scatternya di garis mendekati garis lurus ini ya, begitu juga di sini ada, ini adalah perintah statanya. Kalau kita menguji secara statistik ya bisa menggunakan Shapiro-Wilks test ya untuk normal data. Jadi kalau kita lihat p-value-nya ini besar sehingga di sini kita terima H0, berarti error ini menyebar normal. Ada juga uji lain ya, Shapiro-Francis test di sini ini juga sama, ini tidak normal, ada juga sama. Jadi banyak beberapa uji yang bisa kita gunakan untuk uji kenormalan ini. Jadi intinya bahwa dari hasil uji ini bahwa error itu adalah normal. Nah, bagaimana dengan multikolinearitas ya?
Jadi kalau misalkan saja multicollinearity ini adalah hubungan linear ya, hubungan linear antara variabel bebas X di sini. Jadi seperti ini ya. Kalau misalkan hubungannya seperti ini, bisa dinyatakan seperti ini, berarti di sini perfect multicollinearity, jadi multikolinitas sempurna. Dalam konteks ini mudah diketahui, yaitu kita tidak bisa mendapatkan dugaan koefisien dengan metode OLS. Namun kalau misalkan saja tidak persis seperti ini, artinya ada error, ini berarti high multicollinearity ya. Jadi di sini dalam hal ini kemungkinan kita bisa masih mendapatkan dugaan daripada OLS. Namun di sini ya, sebelum kita bagaimana mengujinya, kita lihat misalkan saja yang sederhana secara visual, kita bisa melihat ya pola antara masing-masing variabel bebas, misalkan antara P dengan harga substitusi, kemudian dengan advertising, dengan daya beli ya, kemudian dengan bagaimana untuk minggu ke T, yaitu T-nya tadi. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana pola apakah ada korelasi sederhana antara variabel bebas ini. Dan ini bisa kita hitung juga. Ya, bisa kita hitung juga korelasinya signifikan atau tidak gitu ya, seperti ini. Dan dalam hal ini ya, kalau misalkan saja ada korelasi yang tinggi ya, misalkan di sini ada yang hubungannya erat sekali gitu. Ini sebenarnya sudah cukup kita mengatakan bahwa ada multicollinearities gitu. Jadi ini merupakan syarat cukup. Tapi bukan berarti syarat perlu. Artinya kalau multicollinearitas korelasinya harus tinggi. Enggak, tidak harus tinggi ya. Bisa saja multicollinearitas ini bisa karena korelasi sederhananya rendah, namun kombinasi linearnya ya, kombinasi linearnya ini cukup tinggi gitu ya. Jadi di sini syarat cukup ini adalah korelasi sederhana ya, tapi syarat untuk multicollinearitas itu sebenarnya bisa saja korelasi sederhananya rendah, tapi kombinasi linear ini. Intinya kombinasi linear yang namanya multicollinearitas ya. Seringkali orang salah, multicollinearitas itu tidak sama dengan simple correlation gitu ya. Karena ini adalah merupakan gambaran dari kombinasi linear. Nah, kalau misalkan hubungan tidak linear ya, hubungan linear tidak sempurna, yaitu high multicollinearity, artinya bisa kita duga dengan OLS ya. Konsekuensinya adalah sebenarnya masih bersifat tak bias ya, unbiased, tapi tidak berarti ragamnya harus kecil ya. Di sini akan mendapatkan ragamnya akan besar ya, dan kalau ragamnya besar biasanya di sini uji T-nya adalah kecil dan kemudian tidak signifikan, artinya bisa saja R kuadratnya tinggi tapi tidak ada yang signifikan atau hanya sedikit. Jadi di sini konsekuensinya sulit memisahkan pengaruh daripada masing-masing perubahan bebas ya, karena ragamnya besar tadi ya, sehingga tidak nyata, banyak yang tidak nyata. Bahkan kemungkinan R-nya tinggi tapi tidak ada yang signifikan. Nanti bisa kita sampaikan di video berikutnya. Koefisien sulit diinterpretasi. Kenapa? Karena kalau misalkan saja ada multicollinearitas, artinya kalau X ini berubah, X1 berubah, kemungkinan X lain itu bisa berubah gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan bagaimana kalau X1 berubah, bagaimana perubahan Y-nya kalau X1 berubah dengan asumsi yang lain tetap. Kita nggak bisa mengatakan begitu ketika ada multicollinearitas, karena ada hubungan linear antar variabel bebas X. Jadi R kuadrat tinggi kemungkinan tidak ada atau sedikit yang nyata. Bahkan kadang-kala tandanya bisa terbalik ya. Misalkan saja harga harusnya berpengaruh negatif, bisa saja positif gitu ya di sini. Kemudian koefisien korelasinya ya, kita bisa saja menghitung apakah ada multicollinearitas, yaitu X di sini fungsi dari X lainnya. Jadi kalau ini signifikan, itu kita bisa katakan bahwa itu ada multicollinearitas. Gitu. Dan kalau kita lihat di sini ya, R kuadrat di sini kalau kita masukkan di sini, ini varian yang sebenarnya, biasanya kita menghitung seperti ini ya, defaultnya. Kalau misalkan kita hitung yang sebenarnya harus ada ini. Nah ini merupakan ya, 1 dibagi dengan 1 min R kuadrat C di sini, yaitu XD fungsi dari X yang lainnya gitu. Ini merupakan variance inflation factor atau VIF di sini. Nah ini merupakan kenaikan varian ini ya karena korelasi di sini. Jadi kalau korelasinya tinggi, ini nilainya kecil dan ragamnya akan besar sekali ya di sini. Nah, menurut Burke ya aturan praktisnya bagaimana kita menentukan? Ini adalah varian inflation factor yang bisa dikeluarkan oleh Stata, tinggal perintah kasih VIF aja kita masukkan di situ. Kemudian di sini aturannya yang sederhana adalah kalau misalkan rasio daripada akar ciri maksimum dan minimumnya diakarkan di sini minimal 30, berarti itu ada multicollinearitas. Atau bisa saja di sini varian inflation factor maksimumnya kalau kita akarkan ya. Jadi kalau dalam hal ini di sini ini maksimumnya, kalau kita akarkan apakah 30 enggak gitu. Jadi kalau misalkan nilainya kecil ini berarti tidak ada
multikolinaritas di dalam model yang tadi kita bahas, itu model permintaan. Nah, untuk masalah high multicolinarity, selama multicolinarity ini tidak mengganggu regresi, artinya tidak ada indikasi banyak yang tidak signifikan, atau mungkin datanya juga sudah logis gitu ya, kemudian R kuadratnya tinggi, maka modelnya bisa kita gunakan. Bagaimana mengatasi multicolinaritas? Kalau seandainya ada ya kombinasi linear nih ya, ada atau multicolinaritas ganda gitu. Bisa di buku dibaca dia ada memanfaatkan informasi sebelumnya, mengeluarkan variabel dengan kualitas tinggi ya, kemudian transformasi data dengan pembedaan pertama ya, penggunaan principal component analysis, regression ya. Walaupun ini hasilnya berbias tapi ragamnya akan kecil. Menggabungkan data cross section dan time series, penambahan data baru, dan juga bisa mengecek kembali asumsi daripada waktu membuat modal. Nah, di sini akan dijelaskan ya, ini karena ini banyak sekali ya beberapa termasuk mahasiswa bimbingan saya mengatasi masalah multikulturalitas, dan ini pasti umumnya ya di dalam data ekonomi ya, seringkali antara variabel bebas itu saling berkorelasi. Nah, salah satu yang mudah ya yang sering mengatasi yaitu dengan mengatasi dengan phase difference ya. Artinya begini, kalau ini suatu model ya, kita menduga beta di sini. Kalau misalkan ada multikolinitas antara X2 dan X3, kita menggunakan phase difference seperti ini. Jadi misalkan ini untuk leg satunya ya, kemudian kita kurangi dan ini hasilnya. Jadi kalau ini perbedaan Y, ini adalah perbedaan X, ini koefisien. Jadi sebenarnya koefisiennya sama ya. Jadi implikasi kalau kita menduga model 2 di sini dengan menggunakan phase difference gitu ya, sering dapat menghasilkan multikolinitas dari X2 dan 3 tanpa merubah. Jadi ini sudah bisa kita hilangkan seringkali gitu ya. Tanpa merubah makna koefisien ini gitu ya. Ingat, kalau misalkan tidak ada interceptnya, ini tanpa merubah makna daripada koefisien atau slope yang kita gunakan untuk menduga ini. Namun, seandainya katakanlah ternyata yang terbaik ini kita memasukkan konstanta beta 0 ya, di sini ditambah beta 0 ya. Misalnya data kalau datanya seperti ini berarti perubahan ini ya, perubahan ini delta ya dibagi delta ini. Tapi kalau misalkan saja ini adalah logaritma, misalkan untuk melihat elastisitas ini dalam logaritma. Nah, ini berarti beta J ini ya, semua beta 2 atau beta 3 ini bisa diinterpretasikan bagaimana pengaruh perbedaan pertumbuhan ya. Jadi delon YT-1 berarti di sini kalau turunannya gitu kan, berarti pertumbuhan ini pada T, pertumbuhan pada T-1. Berarti bagaimana perbedaan pertumbuhan dalam X ya, mempengaruhi perbedaan pertumbuhan dalam Y. Jadi sebelumnya dengan setelahnya. Jadi bagaimana perubahan pertumbuhan itu mempengaruhi. Kemudian bagaimana mendeteksi heteroskedastisitas. Jadi dalam uji heteroskedastisitas di sini asumsinya adalah semua ragam sama. Kemudian bagaimana H1? H1 ini tergantung pendugaan yang dianggap akan menghasilkan koreksi heteroskedastisitas yang paling ringan. Jadi ini sebenarnya bisa beragam uji ini, tergantung bagaimana kita mau mengoreksinya, mengoreksi daripada masalah heteroskedastisitas ini. Nah, ini beberapa uji banyak ya. Di sini barangkali saya akan membahas tentang uji Bruce-Pagan dengan uji White ya, yang tersedia di Stata juga di sini. Uji Bruce-Pagan di sini ya, misalnya model seperti ini, kemudian asumsinya ragam ini merupakan tergantung daripada nilai Z. Z ini adalah perubahan bebas X atau bisa kombinasi dari beberapa kelompok perubahan X. Gitu ya. Kemudian kita gunakan ya, menghitung ragam ini seperti biasa, kemudian lakukan regresi seperti ini ya dari fungsinya itu. Kemudian jika E normal, jadi asumsi dari Bruce-Pagan, N-nya adalah normal, kemudian statistik ujinya dan bagi dua adalah menyebar sebaran chi-square di sini, dan jika nyata misalkan H1 ya, koreksinya kita menggunakan puba ini kalau signifikan ya, kalau heteroskedastisitas. Nah, data itu setelah kita menggunakan perintah heterogeneity test di sini, bahwa ini hasilnya ya, P-nya adalah 0,19, berarti H0. Kalau H0 berarti memenuhi asumsi yaitu ragamnya konstan, ragamnya homogen. Begitu juga misalkan saja kita menggunakan uji bukan dari errornya tapi dari variabel bebas X-nya ya, P, PR dan seterusnya, ini juga sama ya. Ternyata P-nya tinggi sehingga berarti kita terima H0 memenuhi asumsi. Begitu juga bisa daripada dugaannya ya, dugaan daripada Y-nya di sini ya. Jadi di sini fitted value of demand ini juga sama ya. P-nya tinggi sehingga kita simpulkan bahwa
asumsi dipenuhi, yaitu ragamnya homogen. Nah, kenapa ada error, ada X, ada dugaan ya? Karena kalau kita lihat kembali ya, apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa ragam error ini memenuhi ini kalau misalkan satu bisa dengan X ya. Kalau misalkan X-nya banyak bisa dengan Y dugaan ya. Atau bisa juga untuk masing-masing X ya. X1, X2, X3 dan seterusnya. Jadi sebagaimana yang ini adalah hanya untuk satu X, X1, X2. Menyebarnya sama. Bagaimana kalau ada X1, X2? Dan itulah bisa kita gunakan seperti itu. Jadi di sini kalau kita misalkan saja menggunakan error yang di sini ya, kalau misalkan kita gunakan di sini, kita kembali ya, base bagan di sini. Jadi intinya kita bisa pilih. Kemungkinan kita mengoreksinya langsung dari error, kemungkinan dari X-nya kita transformasi ya, supaya bisa memenuhi ragamnya homogen, seandainya tidak homogen atau heterogen. Ya, begitu juga dari dugaan dan seterusnya. Jadi banyak kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk uji keheterogenan ragam ini. Begitu juga ada dengan white test. Kalau white test ini tidak perlu asumsi kenormalan ya, seperti Brostpagan tadi. Ini asumsi umumnya, ini satunya seperti ini. Kemudian ini N kali R kuadratnya, ini memenuhi, akan menyebar menurut sebaran Chi-square. Ini juga sama, nilai P-nya besar ya, sehingga kita ke H0, yaitu homoscedasticity. Nah, sebenarnya nanti kita akan melihat ya, untuk memperbaiki ya pelanggaran asumsi ini gitu ya. Ini sebenarnya kita kembali ya, sebagaimana yang saya sampaikan dalam video sebelumnya di sini, bahwa error ini sebenarnya sumbernya adalah bisa karena kesalahan ya dalam pengukuran, kesalahan dalam proxy, bisa juga mungkin bentuk fungsinya yang salah, bisa juga ada variabel yang relevan tapi tidak masuk dalam model, atau mungkin barangkali berbagai faktor yang belum terpikirkan. Jadi sebenarnya nanti di dalam seni model ya, sebelum kita mengoreksi atau sebelum misalkan saja katakanlah memperbaiki dengan berbagai pendekatan statistik, coba kembali lagi ya ke pendekatan pemodelan ini, error mana yang bisa kita perbaiki, error mana yang kita usahakan sekecil mungkin. Ya, berarti dari sini ketika kita membuat modeling, nanti kita lihat di bagian terakhir. Jadi ini nanti akan digunakan ya, sekali lagi ini seni modelnya. Kadang-kadang yang namanya modeling ini ya, sering katakanlah ada suatu buku yang mengatakan it's more art than science. Jadi lebih banyak seninya dibandingkan science-nya di sini. Tapi tentu saja kita menggunakan dua-duanya. Misalkan, apakah ada omitted relevant variable? Ini sebenarnya mudah dengan OV test saja ya, bahwa ketika P-nya ini besar, berarti model ini tidak ada, tidak mengandung daripada omitted variable. Artinya cukup baik digunakan. Begitu juga kita melihat omitted variable-nya dari lihat independent variable-nya. Ini juga sama ya, berarti di sini tidak ada omitted variable. Artinya cukup baik model ini kita gunakan. Bagaimana kalau misalkan saja ada omitted variable yang misalkan kita hilangkan di sini ya, ada variabel yang relevan kita hilangkan. Nanti kita lihat ya, walaupun misalkan Anda bisa melihat video model dengan dummy variable. Nanti kita lihat di bagian akhir tentang tahapan pemodelan. Nah, bagaimana cara memperbaiki ketika ada heteroskedastisitas, seandainya ada heteroskedastisitas? Ini sebenarnya di Strata bisa mudah ya dengan menggunakan robust saja. Jadi robust ini adalah pendekatan pendugaan ya, di mana di sini sangat kekar ya, tidak sensitif terhadap pelanggaran heteroskedastisitas tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan homogen ini dilanggar, artinya heterogen, ini bisa kita menggunakan metode robust ya. Ini bisa ada di Strata, ini langsung keluar seperti inilah hasilnya gitu. Bagaimana dengan autocorrelation ya, atau serial correlation ya? Nah, ini autocorrelation ini ya, misalkan contoh kita ilustrasikan dulu, awal yang namanya positif, misalkan seperti ini ya, ET dengan ET1 ini hubungannya positif. Nah, biasanya kalau positif, ini positif. Kalau ini negatif, ini negatif. Jadi gambarnya biasanya kalau sudah positif, positif. Kalau sudah negatif, negatif. Gitu ya, seperti ini. Sedangkan kalau misalkan autokorelasi negatif, misalkan kalau ini positif, ini negatif. Kalau ini negatif, ini positif. Jadi biasanya gambarnya ini selang-seling umumnya gitu ya. Kebanyakannya selang-seling. Jadi udah positif, negatif, positif, negatif. Nah, ini menunjukkan ada autokorelasi negatif ya. Kalau misalkan tidak ada autokorelasi, ini relatif acak di sini ya. Jadi di sini gambarnya seperti ini, bebas stokastik dan identik. Tidak ada hubungan ini, artinya error ini sama dengan VT ya. Ini merupakan disebut juga sebagai white noise error ya.
Bagaimana ujinya? Ya banyak kita sering menggunakan uji Durbin-Watson ya, di mana Durbin-Watson ini bisa kita tunjukkan maksimum 4, minimum 0 ya. Kalau misalkan saja ini katakanlah 1 gitu ya, berarti ini positif akan ke sebelah kiri. Kalau misalkan ini negatif, minus 1, 2, ini 4. Ini adalah yang autokorelasinya negatif di sini. Kemudian yang memenuhi asumsi adalah di sekitar 2 ya, di sini. Jadi nilai statistik DW juga ada tabelnya dan di sini tergantung daripada nilai DU dan DL ini ya. Jadi nanti tergantung jumlah kubah bebas ya dan juga tergantung daripada jumlah pengamatan. Ada tabelnya. Namun dengan di era digital sekarang ini sudah ada sebenarnya ya. Tidak harus melihat tabel ini ya. Jadi misalkan saja kita menggunakan untuk Durbin-Watson ya, tentu saja karena ini time series harus kita setting dulu bahwa ini time series data. Ini adalah datanya adalah variabel T, kemudian mengecek apakah ada indikasi. Kalau kita lihat Durbin-Watson-nya ini perintahnya, ini kelihatannya sudah memenuhi atau mendekati nilai 2. Tapi kita belum yakin apakah memang H0 atau H1. Kita bisa menggunakan misalkan menggunakan Bruce-Godfrey LM test di sini untuk autokorelasi dan ternyata nilai P-nya besar ya, berarti di sini memenuhi asumsi no serial correlation atau mungkin menggunakan statistik uji chi-square misalkan dengan Durbin alternatif ya di sini. Nah, ini juga sama ya, P-nya besar sehingga kita simpulkan tidak ada autokorelasi, no serial correlation gitu ya. Nah, autocorrelation ini biasanya terjadi sering ya di dalam time series data. Penyebabnya bisa saja mungkin karena kesalahan pengukuran dan ini akan terjadi semacam kelembaman inersia, ada siklus bisnis gitu ya. Efek kumulatif bisa juga ada efek kumulatif daripada omitted variables ya. Jadi bias dalam spesifikasi dan ini penyebab daripada autocorrelation. Jadi sebenarnya kalau misalkan terjadi pelanggaran, kita cek lagi kembali ya tentang omitted variable, tentang measurement error dan seterusnya. Dugaan OLS sebenarnya sama dengan heteroskedasitas ya, pelanggarannya di situ sebenarnya masih tetap ya tidak bias, tapi standar errornya bias ke bawah ya. Beda dengan tadi. Kalau tadi ragamnya besar gitu ya, hasilnya ragam besar. Kemudian kalau misalkan dengan autokorelasi, sebenarnya ragamnya besar, tapi ditangkap di dalam metode OLS kalau kita paksaan, itu sebenarnya underestimate, nilainya kecil ya. Kalau nilainya kecil, standar errornya berarti kan cenderung nyata gitu. Biasanya kita senang, wah ini signifikan. Padahal sebenarnya nggak signifikan karena ragamnya sebenarnya lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh output komputer menggunakan metode OLS di sini. Jadi di sini akan mempengaruhi efisiensi penduga OLS, artinya ragamnya sebenarnya lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh output software menggunakan OLS. Nah, bagaimana mengkoreksinya? Nah, ini bisa menggunakan first order condition. Misalkan begini, ini adalah model aslinya ya. Ini model aslinya, kemudian ternyata errornya katakanlah ada korelasi, autokorelasi error T dengan error T-1 bisa positif, bisa negatif. Kemudian V-nya ini adalah yang tadi white noise, yang bebas, yang memenuhi asumsi daripada model klasik di sini. Kemudian di sini error dan V ini bebas. Kemudian kalau kita lihat ya, ragamnya, ragam error ini kita tunjukkan ragam error adalah ini rho kuadrat varian daripada error dan kita tunjukkan ragam error ini sebenarnya seperti ini ya. Jadi ini adalah harusnya ragam error ini lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh komputer karena harus dibagi dengan 1 min rho di sini. Bayangkan kalau 0,9 besar. Jadi ini mendekati 0. Kalau mendekati 0 ini nilainya sebenarnya besar. Jadi sebenarnya underestimate ya. Koefisien beta cenderung ini signifikan karena yang dikeluarkan adalah sangat kecil. Sebenarnya bukan itu, harusnya lebih besar ya. Jadi padahal tidak signifikan. Ini kadang-kadang ini sebenarnya hati-hati ya kalau misalkan saja menggunakan terjadi autocorrelation kemudian kita paksakan. Jadi sebenarnya itu nggak signifikan ya. Tapi hasilnya signifikan ya. Tapi meskipun seolah kita wah senang nih ini signifikan, tapi sebenarnya ini tidak ya. Ini hati-hati. Nah, bagaimana kita mengkoreksi atau solusi ya terhadap masalah autocorrelation ini? Nah, sekali lagi ini menggunakan first order ya. Jadi kalau ragamnya diketahui misalnya, gunakan prosedur generalized differencing. Artinya nanti di sini YT dikurangi YT-1 dikalikan dengan rho gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau kita dikalikan dengan rho di sini ya, maka errornya akan seperti ini gitu. Dan ini adalah yang seperti saya sampaikan sebelumnya, ini adalah memenuhi asumsi ya. Jadi memenuhi asumsi misalkan sini. Ya. Ini adalah memenuhi asumsi ya. Jadi di sini
Di sini kalau misalkan kita menggunakan jenis differencing, yaitu YT dikurangi dengan YT-1 setelah dikasih root, maka errornya ini akan memenuhi asumsi. Ya. Kalau rho-nya sama dengan 1 persis katanya. Nah ini kita menggunakan ya kalau rho-nya 1 berarti YT dikurangi YT-1. Ya. Ini menggunakan first differencing. Ya. Biasanya di dalam time series kita sering menggunakan first differencing seandainya tidak ada kestasioneran ya artinya. Kemudian bagaimana kalau ragamnya tidak diketahui? Nah, kita menggunakan ada yang terkenal biasanya kita gunakan ada dua alternatif menggunakan coherent OR-CUT ya. Pertama ya, misalkan kalau ragamnya diketahui nih. Nah, misalkan saja tidak diketahui maksud saya, kalau rho-nya tidak diketahui autokorelasi ini, kita gunakan model ini kemudian kita duga sisaannya. Setelah kita duga sisanya, kita duga rho-nya, jadi bagaimana regresi antara ET dengan ET-1 dapat rho. Kemudian gunakan transformasi ini ya untuk menduga model yang tadi ya, yang generalized difference tadi gitu ya. Seperti ini kita dapat ya ini adalah udah tidak melanggar asumsi klasik. Di sini dapat dugaan betanya. Kemudian dari dugaan ini kita masukkan lagi errornya ya, cari errornya lagi, kemudian kembali ke langkah 2 ya dan seterusnya sampai perbedaan rho-nya ini sangat kecil ya sesuai yang kita inginkan atau mungkin secara looping ya bisa menggunakan ini kalau gitu. Jadi di sini sekali lagi regresinya di sini betanya, bukan dari sini ya untuk mendapatkan dugaan daripada beta ini seandainya kita koreksi dengan autokorelasi dengan ordo 1 tadi misalkan ya. Atau mungkin barangkali kita lihat ya sekali lagi ini modelnya, kemudian kita cari bagaimana dugaan rho-nya ya seandainya ada autokorelasi, kemudian dengan generalized differencing ya kita dapatkan dugaannya, kemudian cari lagi errornya, kembali lagi sampai dapat rho, kemudian kita lihat apakah perbedaannya sudah kecil ya, kalau sudah kecil berarti sudah konvergen, stop gitu. Tapi kalau belum, kembali lagi dan seterusnya. Jadi nanti outputnya juga ada iterasi ke-1, ke-2 dan seterusnya sampai kita dapatkan sekecil mungkin. Ya. Jadi di sini kalau misalkan kita menduganya dari sini ya betanya ya meskipun nanti bisa dikembalikan ke sini juga gitu ya. Dan ini ragamnya ya ragam errornya itu sudah memenuhi asumsi klasik yaitu bebas stokastik identik ragam nilainya 0, nilai tengahnya ragamnya sama. Gitu ya. Cara memperbaiki ketika ada autokorelasi saja kita menggunakan coherent OR-CUT seperti tadi ya. Jadi menggunakan perintah price, demand, dan seterusnya seperti regresi biasa. Nah ini hasilnya ya coherent OR-CUT dan kalau kita lihat di sini Durbin-Watson-nya setelah menggunakan koreksi ya dengan coherent OR-CUT di sini DW-nya yang tadinya adalah 1,72 ya sekarang menjadi 1,9 jadi sudah mendekati 2 gitu. Jadi ini supaya error tadi ya kalau Durbin-Watson itu kan mendekati 2 ini akan lebih baik. Tapi kebetulan ini adalah tidak ada autokorelasi. Jadi di sini sederhana saja menggunakan coherent OR-CUT ditambahkan ini COR dengan C gitu ya. Tapi seandainya ini dikeluarkan, ini adalah defaultnya adalah menggunakan metode Hilbert-Lou gitu. Nanti kita lihat ya. Nah, dengan prosedur Hilbert-Lou di sini ya, jadi dari pertama ya, spesifikasi nilai rho yang akan diuji ya misalkan dari 0,1 sampai 0,9 ya, 1 ya. Kemudian juga model seperti tadi, kemudian dari sekian ini mana yang paling kecil gitu. Yang dapat jumlah kuadrat sisaan paling kecil. Kemudian dilanjutkan lagi di sekitar misalkan ini yang paling kecil 0,2. Sekitar 0,2 misalkan 0,19, 0,2, 0,21 terus lagi sampai mendapatkan rho yang kita kehendaki yang berbedanya sedikit ya. Jadi dapat rho di mana jumlah kuadrat sisaan yang terkecil. Ini mudah saja kita langsung tadi sama saja dengan perintah dengan coherent OR-CUT hanya tidak ditambahkan ya. Ini defaultnya adalah Hilbert-Lou. Dan ini juga sama hasilnya ya. Di sini kita lihat ya kalau misalkan kita tidak menggunakan koreksi ini Durbin-Watson-nya 1,7 setelah kita menggunakan koreksi Hilbert-Lou di sini mendekati 2, 1,9. Nah, ada dua cara alternatif memperbaiki ketika ada dua pelanggaran asumsi yaitu heteroskedastisitas dan autokorelasi gitu ya. Nah, ini di Stata tinggal menggunakan perintah Newey ya. Ini adalah dari metode Newey-West di sini akan menghasilkan standar error Newey-West di sini ya sama di sini. Dan ini memungkinkan dengan ini pengedakan itu menggunakan asumsi kalau errornya heterogen dan ada kemungkinan autokorelasi untuk beberapa leg ya. Jadi di sini leg ini bisa leg 1, bisa leg 2. Ini fleksibel sekali Stata ini ya. Kita tinggal memilih apakah leg 1, leg 2 kita uji di situ. Ya.
Jadi ini adalah koreksinya. Ini untuk memperbaiki solusi dari dua pelanggaran heteroskedastisitas dan autokorelasi. Itu juga cara lain ya, menggunakan metode robust tadi ya. Jadi kalau ini heteroskedastisitasnya, ini adalah untuk autokorelasinya. Ini juga sama, kita menggunakan. Ini mudah saja ya. Dan ini menghasilkan Dulwin-Watson yang mendekati 2 ya dibandingkan aslinya seperti ini. Nah, ini saya sampaikan kembali ya sebagaimana dalam video sebelumnya gitu ya. Ada dua pendekatan ya di dalam modeling ini. Kalau misalkan pendekatan regresi klasik ya seperti yang sudah kita bahas, kita duga model dulu ya, kemudian kita uji asumsi daripada error ini. Apakah dipenuhi atau tidak? Seandainya tidak dipenuhi, bagaimana mengkoreksinya dan seterusnya. Tapi kalau pendekatan time series ini sebenarnya sekarang itu menggunakan uji dulu asumsi kestasioneran, kemudian baru diduga modelnya gitu ya. Jadi ada dua pendekatan yang berbeda, namun sebenarnya selama kita care ya peduli terhadap asumsi ini, sebenarnya ini tidak salah di dalam menduga suatu modelnya. Jadi asalkan asumsi. Jadi sekali lagi, ketika belajar model dalam ekonomi baik mikro maupun makro itu selalu ada asumsi. Nah, apakah asumsi ini relevan atau tidak? Nah, di dalam pendekatan ekonometrik didekati dari pola sisaan ya, atau mungkin kalau menggunakan time series ini ada lihat stasioner dulu ya. Tapi ini nanti sebenarnya ada masalah juga di dalam uji stasionaritas ya. Nanti kita lihat di video berikutnya gitu ya. Jadi sekali lagi, selama asumsi ini dipenuhi ya, misalnya katakanlah ya, misalkan seperti ini ya. Kalau misalkan asumsinya dipenuhi ini ya. Kalau asumsinya seperti ini sebenarnya selain linier, homogen, dan bebas, kalau ini sebenarnya istilahnya stasioner ya, karena nilai tengah error ini mendekati sama dengan 0 untuk setiap waktu, untuk setiap X ya. Jadi kalau setiap waktu nilai tengahnya sama, ragamnya juga sama, inilah kita kenal dengan namanya stasioner. Jadi kalau model ini errornya stasioner ya, dengan pengertian lain berarti model itu dalam keseimbangan jangka panjang. Hanya bisa digunakan kapan saja, bukan pada periode hasil pengamatan saja, tapi juga periode untuk tahun-tahun yang akan datang, asalkan memenuhi asumsinya. Kalau tidak memenuhi asumsi, Anda jangan menggunakan model dugaan tersebut untuk ramalan yang ke depan gitu ya. Jadi sekali lagi di sini kalau asumsinya dipenuhi, artinya dengan kata lain sebenarnya errornya stasioner gitu ya. Oke. Baik, kita lihat kembali ke tadi ya. Kita lihat ini. Jadi di dalam pendekatan model di sini ya, bahwa untuk memenuhi ya asumsi tadi atau seandainya katakanlah tidak memenuhi asumsi gitu ya. Nah, kita lihat kembali ya bagaimana sebenarnya sumber daripada error itu. Jadi sumber error ini sudah kita bahas beberapa kali tentang sumber error ini. Jadi ini digunakan untuk pendekatan pemodelan sebenarnya. Jadi misalkan begini, katakanlah ya di dalam uji asumsi dulu. Jadi sekali lagi yang namanya ini adalah hipotesis utama, hipotesis penelitiannya ya. Kalau misalkan saja kita lihat asumsi daripada error, jadi asumsi error ini di buku saya di bab 94 ini sebagai hipotesis tambahan ya tentang model ya, tentang asumsi model yaitu errornya bebas, stokastik dan identik ya, tidak ada autokorelasi dan homogen gitu ya. Nah, kalau asumsinya tidak dipenuhi atau tidak memenuhi white noise error ya, jangan kita mengujinya gitu ya. Jadi karena tidak konsisten, tidak dapat menguji, kita kembali lagi ke sini. Lihat ya perbaikannya ya melalui sumber error itu. Apakah misalkan saja ada variabel lain yang belum kita masukkan dari model ya, misalkan contoh ya yang sudah kita bahas di dalam model dummy, seandainya kita modelnya seperti ini ya, ini model tentang harga rumah, ini adalah ukuran, ini lokasi yang baik dan biasa gitu ya. Kalau kita menggunakan ya, orang biasanya menggunakan dummy tinggal menambah dummy saja gitu ya, tinggal menambah dummy begini saja. Dan ini hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya errornya, ini dari yang kecil ke yang besar ini. Ini tidak homogen, ini heterogen ya. Dan ini bisa dilihat indikasinya, bisa dengan uji asumsi katakanlah error, ini pasti ini tidak memenuhi asumsi. Atau dilihat saja tentang omitted variable ya. Kalau misalkan saja kita lihat ya, omitted variable ini kita uji dengan OV test ya, ini P-nya kecil berarti di sini masuk ke H1. Berarti kalau H1 berarti model ini ada ya, variabel yang dihilangkan di sini.
Nah, kalau misalkan saja kita kembali ya ke dalam model ini, pendekatan yang tadi misalkan ya, pendekatan yang tadi, seandainya kita perbaiki misalnya ya, kemungkinan dari sini kita perbaiki fungsinya beda gitu ya. Atau ada variabel lain yang belum kita masukkan di dalam model gitu ya. Jadi misalkan saja dalam hal ini kemungkinan ya slope ini berbeda. Kalau ini kan di slope-nya sama. Nah, seandainya slope-nya berbeda, katakanlah kita tinggal menambahkan ya variabel ya yang dihilangkan ini kita masukkan. Misalkan ini adalah pengaruh interaksi ya, dan ini cukup relatif baik ya. Ini fittingnya bagus sekali gitu ya. Maka di sini uji test-nya ya, p-value-nya ini besar sehingga memenuhi asumsi yaitu H0 ya, model has no omitted variable. Jadi model ini tidak ada variabel yang relevan dihilangkan. Jadi di sini kita memenuhi asumsi daripada asumsi klasik itu ya, bahwa error menyebar bebas lokasik dan identik. Seandainya juga misalnya katakanlah di dalam model misalkan saja dalam pendekatan ini, seandainya katakanlah tidak dipenuhi misalkan ya, ini tidak dipenuhi tadi sudah ya. Bagaimana kalau dipenuhi? Nah, ketika diuji ternyata nggak signifikan gitu ya. Jadi hipotesis penelitian kita tentang beta ini tidak signifikan. Nah, kita tidak boleh langsung begitu saja bahwa X tersebut ya faktor itu tidak berpengaruh gitu ya. Seandainya itu tidak diterima ya. Nah, kecuali kalau memang hipotesis penelitian didukung, kalau didukung biasanya oke gitu. Tapi kalau tidak didukung, jangan dulu kita mengatakan itu tidak berpengaruh. Kita lihat kembali gitu ya. Seandainya hipotesis penelitian kita ini ya, ingat hipotesis penelitian itu bisa saja lebih besar, bisa saja lebih kecil, bisa juga sama dengan minimal atau maksimal dan seterusnya. Seandainya tidak diterima atau ditolak hipotesis penelitian kita lihat kembali ya, bagaimana sumber error itu kita perbaiki ya. Misalnya katakanlah di dalam model ini ya, pendekatan model di pengantar di situ, bahwa kita memodelkan ini tergantung daripada pola hubungannya. Bisa saja ya, yang tadi di dalam model permintaan ini kan asumsinya aditif gitu. Bagaimana kalau misalkan bentuk fungsinya adalah multiplikatif gitu? Ya, bagaimana kalau multiplikatif jadi seperti ini gitu. Jadi beda fungsi. Jadi error itu kan ada 4. Bisa karena kesalahan pengukuran, kesalahan proksi, bisa saja karena model fungsinya salah. Bagaimana kalau misalkan fungsinya seperti ini ya? Nah, kita lihat misalkan saja. Kalau misalkan saja yang model aditif ya, ini kita lihat untuk bagaimana apakah ada kenaikan permintaan tiap minggu ya. Sini mengukur semacam awareness gitu. Nah, ternyata kalau 5% ini tidak signifikan gitu. Tapi kalau kita menggunakan ya model multiplikatif ya, model aplikatif dengan transformasi logaritma, jadi ini ln Y, ln X1, ln X2, dan seterusnya. Dan ini hasilnya ya, selain R kuadratnya yang tadi 0,9147 sekarang 0,9188, selain lebih besar, ini faktor apa saja yang mempengaruhi ternyata ln T tadi ya, artinya bagaimana apakah ada kenaikan tiap minggu ya terhadap permintaan itu semacam mengukur awareness, ternyata sekarang signifikan gitu ya. Jadi sekali lagi di dalam penelitian di sini ya, ini seni di dalam pendugaan ini ada bisa dibaca di bab 94, seandainya katakanlah hipotesis penelitian kita ini ditolak gitu, jangan langsung buru-buru bahwa hipotesis ini tidak diterima. Jangan begitu. Coba kita lihat kembali ya. Kemungkinan ada sumber error yang bisa kita perbaiki. Entah mungkin fungsinya salah, entah pengukurannya salah ya. Bisa juga ada omitted variable ya. Jadi ada variabel yang relevan dihilangkan dalam hal ini. Jadi inilah barangkali seni di dalam modeling ini gitu. Jadi jangan langsung buru-buru atau kita menggunakan pendekatan statistik gitu. Jadi kadang-kadang sering orang suka lebih statistik dari orang statistik ya. Padahal kita biasanya di dalam statistik itu kita lihat masalahnya dulu gitu. Kemungkinan error ini sumbernya banyak gitu. Baru setelah kita lihat error ini sumbernya sudah kita kecilkan, baru kita kembali di dalam pendekatan statistiknya. Saya kira mungkin itu saja untuk kali ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.